Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan struktur sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Yunita, nomor registrasi 613-516-1392. Saya akan memaparkan struktur sekolah untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Manajemen Pendidikan Jasmani hari Jumat jam 10. Selanjutnya ada struktur sekolah. Di sini ada bagian struktur sekolah, yaitu yang pertama kepala sekolah, di sampingnya ada komite sekolah, lalu di bawahnya ada wakil kepala sekolah, di bawahnya ada tata usaha, selanjutnya ada wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan hubungan masyarakat, dan terakhir ada wali kelas atau guru. Pengertian dari komite sekolah dibentuk bermaksud untuk agar suatu organisasi masyarakat sekolah yang punya komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Tugas komite sekolah sendiri yaitu menyusun AD dan ART komite sekolah. Kedua, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Ketiga, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenan dengan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Yang keempat, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. Yang kelima, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program sekolah, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan. Keenam, mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendorong atau mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Ketujuh, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang terakhir ada melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu ada kepala sekolah. Pengertian dari kepala sekolah sendiri yaitu pemimpin dan manajer yang sangat menentukan dinamika sekolah menuju gerbang kesuksesan dan kemajuan di skala bidang kehidupan di sekolah. Menurut Stop and Johnson, tahun 1967 mengemukakan 14 peranan kepala sekolah dasar, yaitu 1. Sebagai bisnis manajer, 2. Pengelola kantor, 3. Administrasi, keempat. Pemimpin profesional, kelima. Organisator, keenam. Motivator atau penggerak staf, kedelapan. Konsultan kurikulum, 9. Pendidik, 10. Psikolog, 11. Penguasa sekolah, 12. Eksekutif yang baik, 13. Petugas hubungan sekolah dengan masyarakat, 14. Pemimpin masyarakat. Selanjutnya ada wakil kepala sekolah. Di sini ada tugas wakil kepala sekolah yaitu 1. Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan melaksanakan program. Kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, ketenagaan. Kelima, pengordinasian. Keenam, pengawasan. Ketujuh, penilaian. Kedelapan, identifikasi dan pengukuran data. Kesembilan, penyusunan laporan. Selanjutnya ada tata usaha. Tata usaha sendiri yaitu bagian unit dari pelaksanaan teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan informasi pendidikan di sekolah. Informasi yang tata usaha kelola penting sebagai basis pelayanan dan bahan pengambilan keputusan sekolah. Tugas dari tata usaha menurut Dirjen Dikdasmen nomor 260 dan 261 tahun 1996. Tugas pokok kepala tata usaha sebagai berikut, yaitu 1. Menyusun program kerja tata usaha sekolah. 2. Pengelolaan keuangan sekolah. 3. Penyusun administrasi ketenagaan dan siswa UU. Dan 4. Pembinaan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah. 5. Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah. 6.
penyusunan dan penyajian data statistik sekolah. 7. Pengorganisasian dan melaksanakan 7K. 8. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ke tata usahaan. Ada lalu wakil kepala sekolah atau PKS bidang kurikulum. Tugasnya itu 1. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. 2. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran. 3. Mengatur penyusunan program pengajaran, program satuan pelajaran, dan persiapan mengajar, penjabaran dan penyesuaian kurikulum. 4. Mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 5. Mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan, dan laporan kemajuan belajar siswa, serta pembagian rapor dan STTB. 6. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengajaran. 7. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. 8. Mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran. 9. Mengatur mutasi siswa. 10. Melakukan supervisi administrasi dan akademis. 11. Menyusun laporan. Selanjutnya, wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Yang pertama, mengatur program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengatur dan mengordinasikan pelaksanaan 7K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, dan kerindangan. Ketiga, mengatur pembinaan program kegiatan OSIS meliputi kepramukaan, palang merahan, kelompok KIR atau kelompok ilmiah remaja, usaha kesehatan sekolah, patroli keamanan sekolah atau paskibra, dan sebagainya yang ada di sekolah. 4. Mengatur program pesantren kilat. 5. Menyusun mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan sekolah. 6. Menyelenggarakan cerdas cermat olahraga prestasi. 7. Menyeleksi calon untuk diusulkan mendapatkan beasiswa. Atau di bidang kesiswaan ini lebih ke kegiatan di luar akademis atau kegiatan kurikuler. Lanjutnya ada bidang sarana dan prasarana. Yang pertama, merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar. Yang kedua, merencanakan program pengadaannya. 3. Mengatur pemanfaatan sarana prasarana. 4. Mengelola perawatan, perbaikan, dan pengisian. 5. Mengatur pembakuannya. 6. Menyusun laporan. Selanjutnya ada bidang hubungan masyarakat. Yang pertama, menyusun program prakerja dan membuat kerjasama dengan DU atau DI. 2. Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan BP3 dan peran BP3. 3. Menyelenggarakan bakti sosial, karya wisata. 4. Menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di sekolah atau gebyar pendidikan. 5. Menyusun laporan. Yang terakhir yaitu wali kelas. Pengertian dari wali kelas sendiri yaitu dapat dikatakan guru yang membantu kepala sekolah untuk membimbing siswa dalam mewujudkan disiplin kelas sebagai manajer dan motivator untuk membangkitkan gairah minat siswa untuk berprestasi di kelas. Tugas wali kelas sendiri yaitu 1. Mengelola kelas. 2. Mengenal dan memahami situasi kelasnya. 3. Menyelenggarakan administrasi kelas meliputi denah tempat duduk siswa, papan bebas siswa, daftar pelajaran di kelas, daftar paket kelas, struktur organisasi, pengurus kelas, tata tertib siswa di kelas, buku kemajuan belajar, buku mutasi kelas, buku peta kelas, buku inventaris barang-barang di kelas, buku bimbingan kelas, kasus siswa, buku rapor, buku daftar siswa berprestasi di kelas. 4. Memberikan motivasi kepada siswa agar belajar sungguh-sungguh baik di sekolah maupun di luar sekolah. 5. Memantapkan siswa di kelasnya dalam melaksanakan tata krama, sopan santun, tata tertib baik di sekolah maupun di luar sekolah. 7. Menangani atau mengatasi hambatan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan
kelas atau kegiatan sekolah pada umumnya. 8. Mengarahkan siswa di kelasnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah seperti upacara, ceramah, pertandingan, atau kegiatan lainnya. 9. Membimbing siswa kelasnya dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, peran serta kelas dalam hal pengajuan calon pengurus OSIS, pemilihan ketua kelas, pemilihan siswa berprestasi, acara kelas, dan lain-lain. 10. Melakukan home visit, kunjungan ke rumah atau orang tua atau kekeluargaan. Di sini misalkan ada murid yang sakit atau sedang bermasalah, wali kelas dapat datang ke rumah untuk bicarakan dengan orang tua murid. 11. Memberikan masukan dalam penentuan kenaikan kelas bagi siswa di kelasnya. 12. Mengisi atau membagikan buku laporan pendidikan rapor kepada wali kelas. 13. Mengaju saran dan usul kepada pimpinan sekolah mengenai siswa yang menjadi bimbingannya. 14. Mengarahkan siswa agar peduli dengan kebersihan dan lingkungan di sekolah maupun di kelas. 15. Membuat laporan tertulis secara rutin setiap bulan. Sekian paparan yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.